Sugihoto, para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Pagi hari ini saya akan menguraikan, saya pikir ini penting ya untuk Anda semua, untuk kita semua, untuk memahami topik yang akan saya uraikan berdasarkan penjelasan di kitab suci kita, di kitab komentar. Topiknya adalah perlindungan. Perlindungan itu Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikannya sebagai tempat berlindung, gitu ya. Itu definisi KBBI. Jadi kalau Anda membaca buku-buku terjemahan saya sejak proyek Nisea penerjemahan kitab suci itu dimulai selalu menggunakan bahasa Indonesia yang proper dan juga selalu merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau Anda merasa kok mendapatkan kata-kata di dalam buku-buku yang saya tulis kok aneh atau tidak paham maknanya, itu Anda bisa melihat ke Kamus Besar Bahasa Indonesia dan di sana ada penjelasannya. Dan dalam penerjemahan juga seringkali saya mendekatkan, kalau ada sinonim bahasa Indonesia untuk bahasa Pali saya akan dekatkan gitu. Misalkan ratana. Ratana biasanya diterjemahkan jadi permata kan, di Indonesia 3 permata gitu. Kalau saya ratana saya dekatkan saja menjadi ratna. Itu ratna juga permata, batu manikam begitu. Ada banyak itu yang saya dekat-dekatkan selama Kamus Besar Bahasa Indonesia mengakomodasinya gitu. Kembali lagi, perlindungan artinya tempat berlindung. Bahasa Palinya sarana ya. N-nya di bawah N ada titik, itu sarana. Biasanya formula dari perlindungan adalah 3 kalimat, 3 serangkai kalimat, yaitu budang saranang gacami, damang saranang gacami, sanggang saranang gacami, gitu kan. Nah, menurut saya di Indonesia terjemahannya banyak yang keliru, karena seringkali kan diterjemahkan hanya sebagai saya pergi berlindung kepada Buddha, saya pergi berlindung pada Dhamma dan Sangha. Itu adalah terjemahan yang menurut saya keliru, karena budang saranang gacami itu ada subjeknya, itu saya, gacami itu kata kerja, pergi, budang itu akusatif kasusnya ya, objek gitu kalau dalam tata bahasa Indonesia. Saranang juga objek gitu atau akusatif gitu. Jadi penerjemahan yang benar adalah saya pergi ke Buddha sebagai perlindungan. Jadi Buddha di sini berfungsi sebagai perlindungan, atau Buddha berfungsi sebagai tempat berlindung gitu ya. Jadi 3 kalimat tadi akhirnya diterjemahkan yang benar adalah saya pergi ke Buddha sebagai perlindungan, saya pergi ke Dhamma sebagai perlindungan, dan saya pergi ke Sangha sebagai perlindungan. Nah, artinya apa? Ini yang akan saya jelaskan sesuai dengan apa yang ada di kitab suci kita. Pertama, definisi tentang perlindungan itu sendiri. Kitab suci kita mendefinisikannya seperti ini. Hingsati ti saranang. It kills, therefore it is called sarana, tempat perlindung atau perlindungan. Jadi, dhamma ini membunuh. Itulah mengapa dhamma tersebut disebut sebagai perlindungan. Ya. Kelihatannya definisinya horor ya, tapi nanti akan dijelaskan. Jadi artinya perlindungan membunuh gitu. Nah, kitab komentar, ya itulah pentingnya kitab komentar. Kalau kita tidak membaca kitab komentar akan selalu keliru menafsirkan ajaran Buddha. Kemudian kitab komentar menjelaskan begini, perlindungan atau sarana membunuh apa gitu. 1, membunuh bahaya, ya, bahaya di dalam siklus kelahiran dan kematian ini. Artinya, kalau Anda benar-benar mengambil Buddha sebagai tempat berlindung Anda,
dengan cara mendengarkan ajaran-ajarannya, mengikuti nasihat-nasihatnya, ya kan, Anda akan bisa terhindar dari bahaya-bahaya yang terjadi di dalam kehidupan ini akan bisa Anda hindari, Anda bunuh, gitu. Misalkan, ya, saya sudah menguraikan suta tentang sebab-sebab keruntuhan di dalam kehidupan kali ini, ya. Itu kan ada kan Prabawa Sutta kan, ada di YouTube, ada di buku-buku gitu ya. Kalau Anda mengikuti nasihat-nasihat Buddha di dalam Prabawa Sutta tersebut atau diskursus tentang keruntuhan, maka akan ada banyak bahaya di dalam kehidupan India ini yang berhasil Anda bunuh. Ya. Ketakutan, membunuh ketakutan, kata kitab komentar, ya. Dulu ketika saya belum mengenal ajaran Buddha, di awal-awal saya tinggal di hutan di Jawa Timur, sebagai seorang kota yang tidak punya pengalaman, terus langsung terjun ke hutan belantara yang dianggap angker begitu. Awal-awalnya hidup saya nggak tenang karena takut, ya, khususnya malam hari begitu, karena di hutan belantara nggak ada listrik, nggak ada teman begitu, Anda bayangkan saja gitu. Seringkali yang belakangan saya temukan juga di kitab suci itu juga saya alami, misal ya, ketika malam-malam sedang bermeditasi di dalam hutan, tiba-tiba ada bunyi kresek-kresek, gak takut, ya. Belakangan ketika saya perhatikan ternyata itu hanya gesekan daun dan ranting pohon yang terkena hembusan angin gitu. Tapi saya anggap udah, waduh, ini binatang buas, harimau, anjing, dan lain sebagainya begitu. Atau seringkali dulu ketika bulan purnama, berarti ada cahaya dari rembulan masuk ke dalam hutan. Nah dulu saya itu tinggal di dalam hutan itu di sebuah gua, di depan gua ada sungai, di seberang sungai ada tebing begitu. Nah itu kalau tadi bulan purnama tadi, sinar rembulannya itu kadang mengenai tebing tadi, itu kadang di persepsi saya itu seperti raksasa gitu loh. Ini setan ini mungkin gitu. Jadi udah ketakutan lagi gitu ya. Terus juga kalau ada angin berdesir takut lagi. Dianggapnya ini ada setan lewat, kayak waktu itu masih percaya gitu-gitulah ya. Nah kenapa ketakutan itu muncul? Karena saya belum paham ajaran Buddha. Dan belakangan di sutta saya menemukan bahwa itu semua permainan persepsi. Ya, jadi waktu itu persepsi saya mempersepsikan pengalaman-pengalaman tadi secara keliru gitu. Nah jadi perlindungan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha tadi seperti itu. Ya, bisa membunuh bahaya, membunuh ketakutan Anda. Ya, di dalam kehidupan kali ini. Nah, kitab komentar melanjutkan lagi, perlindungan tersebut juga membunuh kesengsaraan dan kesakitan tubuh jasmani siapapun yang apabila mereka terlahir di dugati. Dugati itu adalah alam kehidupan yang mempunyai kehidupan yang buruk setelah kematian. Artinya dengan kata lain, dugati itu 4 apaya. Anda bayangkan mereka yang lahir di 4 apaya itu mengalami kesengsaraan batin dan juga penderitaan jasmani yang luar biasa. Ya, khususnya mereka yang tinggal atau lahir di alam neraka kan, ya. Nah, tadi dikatakan di kitab komentar bahwa perlindungan membunuh kesengsaraan dan rasa sakit jasmania di dugati. Artinya, ya, sebagai seorang murid Buddha, kita sering diberikan gambaran oleh Buddha bahwa apabila seseorang melanggar sila, nanti kalau pelanggaran silanya ini menjadi karma produktif, dia akan melahirkan atau memunculkan agregat atau kanda atau 5 kanda, pancakanda di salah satu dari 4 apaya. Nah, ketika Anda semua mendengar seperti itu, oh, kata Buddha, menurut Buddha pelanggaran sila bisa menghasilkan kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan seperti itu, akhirnya Anda mencoba untuk mematuhi ajaran Buddha dan berjuang keras untuk tidak melakukan pelanggaran sila.
Ya, jadi makna dari perlindungan membunuh kesengsaraan dan penderitaan jasmani di 4 apaya itu seperti itu. Dari semua ajaran Buddha Anda bisa sering mendengarkan ya bagaimana karma-karma buruk juga bisa menghasilkan kelahiran di 4 apaya ya, dan dari sana akhirnya Anda menahan diri untuk tidak melakukan karma buruk ya. Dan karena Anda menahan diri tidak melakukan karma buruk, Anda menjaga sila-sila Anda, akhirnya Anda terhindar dari kelahiran di Dukati tadi ya, untuk kelahiran Anda mendatang gitu. Anda terhindar, sehingga dengan demikian Anda berhasil membunuh kesengsaraan dan penderitaan fisik jasmani di Dugati tersebut, semata-mata karena Anda pergi ke Buddha, Dhamma, Sangha sebagai perlindungan. Ya, itu tadi kalau Anda pergi ke Buddha sebagai perlindungan. Kalau pergi ke Dhamma sebagai perlindungan bagaimana? Ya, di kitab komentar dijelaskan kalau Anda pergi ke Dhamma sebagai perlindungan, kekuatan dari Dhamma ajaran Buddha ini adalah bisa membuat Anda menyeberang ke pantai seberang, artinya mencapai nibbana, menyeberang keluar dari samsara. Ya, itu kekuatan dari Dhamma. Dan dengan demikian, ya, ketika seseorang pergi ke Dhamma sebagai perlindungan, dia bisa membunuh segala bentuk penderitaan yang ada di dalam siklus kelahiran dan kematian. Yang ketiga, kalau Anda pergi ke Sangha sebagai perlindungan bagaimana? Di kitab komentar dijelaskan, ketika Anda melakukan kebajikan-kebajikan kepada Sangha, ya, itu pun efeknya adalah besar sekali, efek positifnya. Ya, karena Sangha adalah ladang kebajikan yang tiada tara, kan, tiada bandingannya, kan. Jadi bahkan hanya, kalau kata kitab komentar itu seperti ini, bahkan hanya dengan sedikit kebajikan yang Anda lakukan terhadap Sangha, itu pun Anda mendapatkan hal-hal baik yang berlimpah-limpah. Penjelasannya kelihatannya melambung-lambung ya, tetapi kan Anda tahu bahwa kalau Anda melakukan kebajikan 1 detik saja, itu benih karma baik yang tertanam kan 1 triliun kan. Ya, jadi bayangkan kayak sekarang misalkan Anda nanti sampai terakhir mendengarkan owada yang berasal dari kitab suci ini selama 30 menit ya, Anda tinggal kalikan sendiri aja. Separuh dari 2.160 triliun. Nah, kalau Anda melakukan kebajikan kepada Sangha, walaupun itu kecil dan kebajikan itu dilakukan hanya 5 menit, ya kalikan saja gitu. Jadi walaupun hanya kecil kebajikan yang dilakukan kepada Sangha oleh seseorang, tapi itu pun bisa memberikan banyak manfaat dan banyak hasil yang baik. Ya. Nah, itulah mengapa sarana atau perlindungan didefinisikan seperti itu. Yang harus Anda pahami adalah seperti itu. Nah, sekarang definisi yang kedua, sarana agamana. Sarana agamana itu kepergian ke perlindungan. Kan tadi kan budang saranang gacami, itu kata kerjanya gacami. Kalau kata bendanya gamana gitu. Kepergian ke perlindungan. Kapan, atau dengan kata lain kapan Anda bisa dikatakan sebagai seseorang yang telah pergi ke Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai perlindungannya itu. Ya, nah, jadi definisinya seperti ini. Ketika Anda bisa memunculkan cita itu batin atau pikiran atau kesadaran yang kilesa-kilesanya berhasil dihalau oleh rasa keyakinan Anda kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, berhasil dihalau oleh rasa penghormatan Anda terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, ya, maka pada saat itu terjadilah kepergian ke perlindungan. Paham nggak? Jadi ketika Anda berhasil memunculkan cita yang bebas dari kilesa
kilesa-kilesanya ini dihalau karena keyakinan Anda, kepercayaan Anda terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan karena rasa hormat Anda kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka itulah yang disebut perlindungan sebenarnya. Ya, seseorang yang memiliki cita yang seperti itu tadi, batin, kesadaran, pikiran yang seperti itu tadi, yang bebas dari kilesa karena rasa percayanya terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, dan karena rasa hormatnya terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, disebut sebagai seseorang yang telah pergi ke Buddha, Dhamma, Sangha sebagai perlindungan. Paham ya? Jadi itu adalah kepergian ke perlindungan. Dengan kata lain sebenarnya, kalau Anda bisa melakukan proses perlindungan ini dengan baik, Anda akan berhasil memunculkan kesadaran batin pikiran yang bersih dari kilesa. Jadi manfaatnya besar. Nanti akan saya jelaskan lagi, gitu ya. Nah, itu definisinya dari Saranagamana. Ya. Kemudian poin lain yang dijelaskan di kitab komentar adalah bahwa sarana atau perlindungan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yang adi duniawi. Kalau yang sudah belajar Abhidhamma akan mudah memahami apa yang akan saya sampaikan ini. Adi duniawi atau lokutara. Yang kedua adalah yang duniawi. Ya, jadi ada perlindungan yang adi duniawi dan ada perlindungan yang duniawi. Perlindungan yang adi duniawi mempunyai objek. Jadi ketika Anda, perlindungan yang adi duniawi itu hanya terjadi ketika Anda berwipasana dan mencapai magga, jalan. Ya. Pada saat kesadaran jalan tersebut muncul, objeknya adalah nibbana. Jadi perlindungan yang adi duniawi memiliki objek berupa nibbana. Ya. Dan perlindungan yang adi duniawi ini tadi, yang muncul di momen kemunculan magga, ya, itu akan menghasilkan sada yang permanen terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, akan menghasilkan pandangan benar terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha yang juga istilahnya permanen, artinya tidak bisa digoyang lagi. Ya, kemudian juga menghasilkan dua ini, sada dan pandangan benar. Itulah mengapa ketika Anda sudah menjadi seorang Sotapanna, Anda udah nggak bisa berubah ke lain hati. Anda tidak akan bisa berpindah keyakinan. Anda nggak bisa dibujuk dengan, misalkan ada seseorang yang datang kepada Anda memberikan kekayaan yang berlimpah-limpah hanya untuk mengatakan bahwa Buddha nggak benar, Dhamma nggak benar, Sangha nggak benar. Saya akan berpindah, berpaling, nggak akan bisa. Dan ini contoh di kitabnya kan diberikan itu kasus atau kejadian atau insidennya Supak Buddha. Supak Buddha itu seorang upasaka yang miskin, dia sakit lepra, miskin sakit lepra tapi Sotapanna. Nggak apa-apa kan, ya, bagus kan. Nah, satu hari dia diuji oleh Dewa Saka, Raja para Dewa. Dewa Saka menyamar sebagai manusia yang kaya raya, menemui atau mencegat Supa Buddha yang sedang berjalan dan kemudian mengatakan, saya lihat hidup kamu susah, miskin, sakit-sakitan gitu. Saya akan berikan kamu kekayaan yang berlimpah ruah, tapi syaratnya satu, kamu hilangkan keyakinan kamu terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan Supa Buddha nggak mungkin gitu. Kira-kira begitulah. Ya, jadi itulah mengapa sada yang dimiliki seorang mulai Sotapanna ke atas itu adalah awecak pasada. Artinya kepercayaan yang udah nggak bisa digoyang lagi. Nggak bisa ditawar lagi gitu. Mungkin ya. Nah, itu yang adi duniawi, dan manfaat dari kepergian ke perlindungan yang adi duniawi adalah ketika Anda mencapai magga tadi, maka kilesa-kilesa tertentu akan dihancurkan oleh magga yang terkait. Gitu. Sehingga kilesa-kilesa tertentu tersebut tidak akan pernah muncul lagi. Itulah mengapa Anda bayangkan, kalau kilesa-kilesa tertentu udah nggak bisa muncul lagi di kehidupan Anda, betapa
makin damainya kehidupan Anda. Ya, karena sesungguhnya yang membuat Anda tidak damai itu adalah kilesa, kan? Ya, kotoran batin. Ya. Nah itu tadi yang di duniawi. Lalu yang duniawi, ya ini mungkin yang berkaitan dengan Anda bagaimana, ya. Perlindungan yang duniawi itu objeknya adalah Buddha kualitas, sebenarnya bukan kualitas sih, guna. Buddha guna, Dhamma guna, Sangha guna, itu keutamaan. Kalau di Indonesia diterjemahkan menjadi kualitas ya. Keutamaan Buddha, keutamaan Dhamma, keutamaan Sangha. Keutamaan Buddha itu apa sih? Segala kelebihannya Buddha, kualitas-kualitas baiknya tadi ya. Yaitu ketika Anda meresitasi Iti piso bagawa arahang sama sambudo wija carana sampano sugatolo kawidu dan seterusnya, itu Anda sedang merenungkan keutamaan-keutamaan Buddha. Dan pada saat itu kalau batin Anda tadi berhasil menghalau kilesa, maka Anda dikatakan telah pergi ke Buddha sebagai perlindungan. Ya, di dalam sangga praktek meresitasi, mengucapkan, mengulang-ulang Buddha guna, Dhamma guna, Sangha guna itu sering dilakukan. Dan bagi sangga juga yang masih punya kilesa, kalau kilesanya sedang muncul kuat sekali mencengkeram begitu, kita akan melakukan itu juga. Salah satunya lah ya, bisa dengan banyak cara kan, dengan meditasi atau dengan cara yang lainnya. Nah, jadi ini manfaatnya besar. Kalau Anda sedang merasa batin Anda dicengkeram, dikuasai oleh kilesa, Anda udah berjuang untuk melenyapkannya, mengusirnya, enggak hilang-hilang ya, makin kuat begitu, cobalah praktekkan itu ya. Iti piso bagawa arahang sama sambudo wija carana sampano sugatolo kawidu dan seterusnya. Kalau keutamaan Dhamma kan swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko dan seterusnya. Kalau Sangga kan supatipano bhagavato sawaka sanggo, sambil Anda renungkan bahasa Indonesianya sebenarnya, maknanya gitu ya. Nah, jadi ketika seseorang melakukan kepergian keperlindungan yang duniawi, ya pada saat itu ya objeknya bukan nibbana, berbeda dengan yang adi duniawi tadi, tapi objeknya kualitas atau keutamaan Buddha, Dhamma dan Sangha. Ya. Dan dikatakan kepergian Anda berhasil hanya ketika batin Anda sudah bersih dari kilesa. Ya, jadi artinya kepergian keperlindungan itu bisa berulang-ulang dilakukan oleh siapapun yang masih putu jana. Ya, kalau bagi Sotapanna dan yang di atasnya udah permanen dia, udah nggak bisa digoyang tadi. Ya, nah itu tadi adalah kepergian keperlindungan yang duniawi ya. Kemudian yang berikutnya adalah saya ingat-ingatnya di kitab komentarnya kepergian. Cara-cara, bagaimana caranya seseorang itu melakukan kepergian ke Buddha, Dhamma dan Sangha sebagai perlindungan ya. Di kitab komentar disebutkan ada 4 cara, yaitu dengan berserah diri. Mirip-mirip sih ini nanti. Berserah diri itu ya Anda bertekad aja, bisa di depan Buddha Rupang ya, mulai hari ini saya berdedikasi atau mendedikasikan hidup saya kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Artinya benar-benar bertekad untuk mengelola kehidupan ini berdasarkan ajaran petunjuk Buddha, berdasarkan ajaran atau Dhamma, atau berdasarkan Sangha, petunjuk dari Sangha gitu. Tapi Sangha pun kan sebenarnya kan adalah murid Buddha. Makanya ini yang harus juga mungkin dipahami bahwa Sangha itu hanya menyampaikan ajaran Buddha, tidak menyampaikan ajarannya sendiri gitu. Ya. Nah, jadi ketika Anda berserah diri seperti itu cara untuk melakukan perlindungan, pergi ke perlindungan, ya, atau bersandar diri mulai hari ini. Anda bisa ucapkan juga di depan bante tertentu,
Bante mohon diingat mulai hari ini saya adalah upasaka yang mempunyai Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai sandaran. Itu. Nah ini hanya teknis-teknis cara untuk melakukan kepergian keperlindungan ya. Atau cara yang ketiga adalah pencapaian status sebagai murid Buddha. Ya. Itu kalau di kitab diberikan contohnya yaitu yang Arya Mahakasapa. Yang Arya Mahakasapa itu katanya gitu dia punya tekad saya hanya mau melihat Buddha, saya hanya mau melihat Buddha pada awalnya dulunya gitu. Artinya saya hanya mau melihat Buddha itu dia nggak tertarik dengan guru-guru yang lain lagi gitu. Itu artinya gitu. Ya. Jadi dia mempunyai tekad aspirasi yang seperti itu. Saya hanya mau melihat Buddha, saya hanya mau menjadi murid Buddha begitu. Ya. Nah, itu cara yang ketiga. Cara yang keempat dengan persujudan, bersujud. Anda udah sering melakukan itu kan. Ya, jadi ketika Anda bersujud, begitu Anda benar-benar merenungkan keutamaan-keutamaan Buddha, Dhamma, dan Sangha seperti itu tadi kan. Ya. Jadi mungkin tidak perlu terlalu cepat kalau di rumah dilakukan dengan pelan sambil diresapi makna dari keutamaan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Itu tadi caranya, ya. Kemudian berkaitan dengan persujudan itu tadi, sujud. Atau sering kalau orang sini kayaknya secara keliru ya namaskara gitu ya. Kayaknya agak keliru loh itu. Bukan sujud ya kayaknya ya. Ya, namaskara kadang begini juga disebut namaskara. Gitu. Berkaitan dengan persujudan itu tadi ada disebutkan ada 4 cerita gitu. Yang pertama adalah persujudan karena rasa takut. Ya, jadi di zaman Buddha dulu ada umat-umat, upasaka-upasika, brahmana bersujud kepada Buddha, tapi karena takut, karena berpikir Buddha katanya memiliki kesaktian. Ya, kalau saya ini nanti tidak sopan di depan Buddha, nanti saya bisa kena ini dan itu gitu. Nah, karena rasa takut dia bersujud. Ya, maka ini tidak bisa dikatakan bahwa orang tersebut telah pergi ke Buddha sebagai perlindungan. Ya. Jadi Anda kalau bersujud bukan karena takut kepada Buddha. Karena apa? Nanti akan ada saya jelaskan. Atau di zaman Buddha ada suku Sakya, klan Sakya dan Kolya itu ketika bertemu Buddha pada awalnya mereka pada bersujud sambil berpikir oh ini saudara tua saya, gitu, ini kerabat saya begitu. Nah kitab komentar mengatakan persujudan yang seperti itu bukan kepergian keperlindungan. Ya, kemudian tadi rasa takut ini. Takut, kemudian takut, kerabat, ya. Pencapaian sebagai murid. Ya, jadi pencapaian sebagai murid seperti yang tadi di poin sebelumnya tadi. Menganggap Buddha sebagai guru. Jadi begini, di kitab komentar itu sering ada biku bahkan ya atau siapapun brahmana, upasaka dan upasika ya. Ketika mendengarkan ajarannya Buddha, nasihatnya Buddha, kemudian berpikir oh ini dia guru saya. Ya. Dan ketika itu kemudian mereka bersujud dengan pikiran bahwa saya bersujud pada guru saya. Itu pun tidak bisa dikatakan sebagai pergi ke Buddha sebagai perlindungan. Karena pikirannya pada momen itu ya hanya menganggap ini sebagai guru. Nah, persujudan yang disebut perlindungan, kepergian keperlindungan adalah yang keempat, yaitu ketika Anda bersujud kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan pikiran bahwa Buddha memang benar merupakan figur atau sosok yang pantas untuk diberikan persujudan ini. Dengan segala kualitasnya. Anda ingat bagaimana perjuangan bodhisattva menyempurnakan parami selama 4 asangkaya 100.000 kalpa.
Bukankah beliau pantas untuk diberi sujud kita kan? Kemudian juga Anda semakin belajar pariyati, Anda semakin paham tingkat kebijaksanaannya Buddha. Oh iya, ya hebat ya Buddha ya. Itu ya. Kalau dulu di masa-masa awal saya belum jadi biku, ya, ketika berkelana ke beberapa negara itu, Thailand, Dharamsala, dan Myanmar, kan kita belum punya pengetahuan. Ya, untung saya kadang bersyukur saya punya sikap yang positif. Saya membayangkan ini para bante yang hebat-hebat, yang bijaksana-bijaksana seperti ini saja, saya mengambil memandang wajahnya gitu. Beliau-beliau ini pun berserah diri pada Buddha. Lalu saya bayangkan hebatnya Buddha seperti apa lalu? Enggak maksud saya. Itu yang membuat saya itu selalu ini. Waktu itu kan saya nggak punya pengetahuan apa-apa kan. Jadi saya terbiasa menggunakan pengamatan saya itu sebagai cara untuk memotivasi diri saya untuk bersikap positif. Gitu. Kalau para bante yang hebat-hebat terkenal di seluruh dunia ini pun bersujud pada Buddha, lalu bayangkan betapa hebatnya Buddha ini. Kayak apa ya hebatnya gitu. Itu. Nah, jadi itulah yang akhirnya menyemangati saya untuk terus berjalan kan akhirnya kan. Tidak putus di tengah jalan gitu ya, tidak berhenti di tengah jalan. Nah, Anda bisa gunakan juga strategi-strategi seperti itu gitu. Nah, kalau di kitab suci kan tadi dikatakan, ya Anda bayangkan aja diskursus-diskursusnya Buddha kayak begitu, abhidhamanya kayak begitu. Ya. Oh, ini benar-benar sosok yang pantas untuk saya berikan persujudan ini. Saya pergi ke beliau sebagai perlindungan. Ya sama dengan Dhamma juga gitu ya. Dhammanya hebatnya seperti itu kan. Anda mempraktekkan ajaran, sedikit saja Anda merealisasinya, Anda mendapatkan kedamaian. Ya, kepada Sangha juga dengan perenungan-perenungan seperti itu. Nah, persujudan yang seperti itu dengan motivasi, niat, kehendak cetana yang seperti itulah yang disebut sebagai persujudan yang merupakan kepergian ke perlindungan. Nah, dari 30 menit yang lalu saya menyampaikan kepada Anda tentang perlindungan, kepergian ke perlindungan. Sebenarnya ini semua tujuannya apa sih? Ya kan, Anda tentu bertanya-tanya kan. Tujuannya apa sih kita melakukan ini? Nah, kitab komentar menjelaskan bahwa tujuan dari kita melakukan perlindungan adalah pencapaian 4 buah kepertapaan. Artinya pencapaian pala, 4 pala. Ini tujuan akhirnya. Jadi Anda mulai hari ini pergi ke Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tujuan akhirnya adalah mencapai pala, 4 pala. Jadi arahat dan keluar dari samsara. Ya, Anda memperhatikan nggak 30 menit ini? Seingat saya menyampaikan secara berurutan apa yang ada di kitab komentar. Ya, jadi ini bukan dari saya. Saya ingin sampaikan pada Anda betapa kitab komentar itu kalau membahas satu topik, sistematikanya bagus banget. Setuju nggak? Jadi dari awal, dari bagian itu sampai akhir itu saya hafalkan. Jadi saya declare, ini bukan dari saya, itu dari kitab komentar. Urut-urutannya saya hafalkan. Sistematikanya bagus kan? Sistematis banget kan? Dari awal definisi sampai goalnya terakhir kan? Bagus ya kitab komentar. Makanya saya itu sering membayangkan Buddha itu memang hebat. Antara lain kayak gini nih coba. Kalau Anda perhatikan semua diskursus-diskursus Buddha itu sistematis sekali loh. Ya dari titik 0 sampai titik akhir itu berurutannya, flow-nya bagus. Ya. Anda bayangkan dan itu terjadi 2600 tahun yang lalu loh. Ya, pada saat mungkin orang-orang berpikir ilmu pengetahuan, teknologi semuanya masih tidak semodern sekarang mungkin ya, gitu ya. Tapi kalau semakin Anda baca kitab suci, semakin Anda akan hormat pada Buddha. Memang beliau adalah orang yang pantas untuk kita beri sujud. Ya. Kecerdasannya, kebijaksanaannya dalam menyusun penjelasan-penjelasan itu sangat sistematis. Ya. Pada saat itu tidak ada buku loh. Semua hanya dari kebijaksanaan, dari memori, dari ini gitu. Ya.
Nah itulah mengapa bersyukurlah bahwa kita mempunyai guru agung yang sedemikian hebatnya. Mudah-mudahan Anda mendapatkan pemahaman yang bagus tentang sarana perlindungan atau sarana gamana, ya. Dan mudah-mudahan mulai hari ini Anda semakin maju sehingga akhirnya menjadi semakin berkembang dengan mencapai, terus berjuang untuk mencapai sasaran akhir, yaitu pencapaian magga, pala, dan nibbana.